mengisahkan bagaimana sebenarnya anak-anak itu kan bukan mata masuk dalam angkatan kerja. Ya, angkatan kerja. Mereka sebenarnya angkatan belajar. Gitu. Ketika anak-anak itu didorong supaya bisa menjual sesuatu untuk mendatangkan uang, ya bayangkan saja kalau paginya cari uang, malamnya kerja tugas, paginya masuk sekolah, kasih tugas, malam sore cari uang. Nah tentu dia dalam proses pendidikan pasti terganggu toh, ya terganggu. Ya, saya amati ada beberapa yang saya pernah lihat itu, di mana anak-anak itu didorong untuk mencari uang, jual miru, cari uang, membantu. Betul, dari sisi apa? Dari sisi tertentu dia memanfaatkan waktu untuk membantu orang tua. Ya, tetapi di sisi lain kita harus lihat bahwa sebenarnya mereka itu kan angkatan kerja, mereka itu kan angkatan belajar. Ya, oleh karena itu mereka itu sebenarnya didorong untuk belajar dulu atau sekolah dulu. Gitu. Nah, jika yang terjadi seperti itu, paginya sekolah, sorenya jual barang dan seterusnya, saya rasa sedih sekali itu. Berarti anak-anak itu di dalam pikirannya itu dia berpikir juga untung rugi dari apa yang dijual, kemudian dia pikir lagi bagaimana dia menyelesaikan tugas sekolah. Itu saya rasa penting, orang tua juga harus memperhatikan dan harus tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya apa. Ya, anak-anak itu angkatan belajar, bukan angkatan kerja. Gitu. Ya, saya merasakan sekali kalau lihat anak-anak yang menjual sesuatu di jalan atau ke pasar, jual itu di jam-jam sekolah, ya saya rasa sedih sekali. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang jelas anak itu kalau dia rasa senang dengan jual-jualan itu, pasti dia mengabaikan tugas sekolahnya. Gitu. Tidak salah dengan lagu yang pernah diciptakan Iwan Fals. Mungkin ada yang sudah kenal lagu itu, yaitu Sore di Tugu Pancoran. Mungkin saya bisa nyanyikan sedikit. Siap. Lagunya begini. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan, di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba, surat kabar sore dijual malam, selepas Isya menyelam. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu hidupnya. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu. Dia pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah kaki, waktu menunggu. Si Budi sibuk siapkan waktu, tugas dari sekolah selesai. Selamat datang kembali di channel Indo Bhinneka, merawat keberagaman, merajut persatuan. Pada segmen ngopi kali ini,
kita berbicara tentang Asesmen Nasional atau AN bersama Bapak Fransiskus Nendi. Bapak Fransiskus Nendi ini adalah seorang akademisi atau dosen di Unika Santo Paulus Ruteng. Mari kita dengar secara langsung tentang apa itu asesmen, apakah itu penting dan mengapa harus asesmen. Yang pertama, saya apresiasi terhadap Ade Felix karena ini bagian dari cara bagaimana memperjuangkan pendidikan yang berkualitas. Jadi ini bagian dari saya kira begitu ya. Oke. Baik, terkait pertanyaan tadi, apa itu asesmen nasional? Oke. Baik, saya kurang lebih bulan Maret kalau tidak salah bulan Maret saya ikut dipanggil menjadi pemateri di Manggarai Barat di Dinas PPO dalam rangka penyusunan soal AKM. Sudah itu soal untuk melihat atau survei karakter dan survei lingkungan waktu itu. Jadi ada banyak hal yang kami tanya waktu itu, ada banyak hal yang kami diskusikan, menemukan jalan, dan berakhirnya kami menyusun instrumen begitu. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah asesmen nasional itu ya? Baik, sesungguhnya ini adalah program penilaian mutu tentang pendidikan dasar dan menengah. Itu mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Yang dasar dimaksud di sini yaitu kemampuan literasi, literasi sudah itu numerik dan karakter itu, serta kualitas lingkungan. Makanya di dalam asesmen nasional itu ada 3 poin itu yang diukur. Pertama AKM-nya itu sendiri, kemudian survei karakter, dan yang terakhir itu survei lingkungan. Gitu. Jadi informasi tersebut diperbaiki dari 3 instrumen utama tadi itu. Jadi disitulah fondasi atau letak dasar dari asesmen nasional itu. Oke. Jadi menarik sebenarnya dari soal asesmen ini ya, dari penilaian. Jadi apakah ini bisa dijadikan sebagai indikator untuk memutuskan apakah dia lulus atau tidak? Gitu. Jadi dengan pertanyaan lain bahwa mengapa harus dengan asesmen untuk memutuskan kelulusan? Tidak. Dia untuk asesmen nasional ini, asesmen AN ini, walaupun namanya tadi kan dia itu menggantikan UAN, tetapi dia tidak menentukan kelulusan peserta didik, tidak menentukan kelulusan itu. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Berarti di sini bukan untuk kelas terakhir, bukan untuk kelas 6 anak-anak SD-nya, sudah itu kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA. Bukan di kelas-kelas itu, tapi kelas-kelas belumnya. Itu. Nah, kalau kelas belum, berarti simpulannya asesmen ini bukan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Tidak akan, bukan untuk itu. Berarti AN ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Ya, betul. Berarti dia lebih pada proses gitu. Lebih kepada proses. Perbaikan proses setelah ada skor. Skor itu nanti kan itu dijadikan sebagai dasar evaluasi. Pak, AN ini bisa juga untuk mengukur karakter. Ya. Ada 3 poin tadi. AKM, asesmen kompetensi minimum, sudah itu survei lingkungan, dan terakhir itu asesmen survei karakter. Jadi dari penjelasan tadi bahwa AN itu jadi lebih pada proses ya. Lebih kepada memperbaiki proses. Itu tadi kan ada 3 poin tadi. 3 poin. Jadi survei karakter, survei lingkungan, dan AKM itu sendiri. Gitu. Jadi ketiganya itu nanti itu diberikan kepada peserta didik. Sudah itu survei lingkungan juga. Nah, survei lingkungannya kepada sekolah, kepala sekolah, dan juga kepada guru dan kepada siswa. Itu. Sedangkan AKM-nya hanya diberikan kepada peserta didik. AKM-nya diberikan kepada peserta didik. Baik Abang, mungkin bisa berikan gambaran tentang bagaimana menghitung skor
dari AKM ini? Ya, setelah dapat skornya, lalu dipresentasikan, lalu bandingkan dengan fakta, kemudian fakta itu dibandingkan dengan standar, misal standar kemampuan literasi siswa seperti apa, standar kemampuan survei atau standar karakter siswa seperti apa, standar lingkungan seperti apa, itu dari situ nanti pasti setelah itu ada perbaikan yang terjadi di sekolah. Standar ini kita maksudnya standar ini siapa yang menentukan standar ini? Apakah ada standar nasionalnya atau otonomi standar sekolah? nasional, Standar nasional ya. Berarti Standar nasional sekolah mengikuti standar itu. Ya. Idealnya sekolah itu kan harus mengejar standar nasional itu. Lalu soal AKM ya. Yang mengikuti AKM, asesmen kompetisi minimal itu kan siswa, bukan gurunya sekolah. Kecuali kalau survei lingkungan tadi dengan karakter juga nanti itu ditanyakan kepada guru dan juga kepada siswa. Kemudian sedangkan lingkungannya, asesmen survei lingkungannya itu kepala sekolah, peserta didik dan guru-guru. Oke, gitu dia. Ya. Jadi itulah jadi terkait dengan asesmen ya. Tapi satu hal Bapak, jadi ini penilaian dalam proses untuk memperbaiki proses maksudnya seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita akan tetap mendalami soal bagaimana asesmen itu pada kesempatan berikutnya.